Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama di acara Ramadan Sehat bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Umu Hani Purbalingga. Masih bersama Dr. Agus dan juga Dr. Tuti di sini ya. Kita lanjutkan lagi ya Dok ya yang tadi. Tadi itu mengenai nutrisi untuk ibu hamil ya Dok ya yang harus dipenuhi. Tadi sampai ke buah-buahan, serat. Makanan yang penuh dengan serat ya Dok ya. Ya, makan serat itu diantaranya memang sayur, buah-buahan itu ya. Kemudian yang penting lagi adalah kebutuhan cairan harus dipenuhi. Jadi bukan hanya makan saja, tapi cairannya juga harus diperhatikan. Jadi kalau ibu normal itu mungkin 1-2 liter aja, mungkin pada ibu hamil bisa lebih dari itu, bisa sampai 2,5 liter gitu. Jadi harus diatur minumnya itu bukan saja pada saat sudah haus, tapi benar-benar harus diatur kira-kira berapa jam sekali harus minum gitu. Jadi kebutuhan cairan ini akan terpenuhi selama dia berpuasa gitu ya, karena tingkat waktunya akan sangat pendek gitu ya. Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah pada beberapa kasus memang terpaksa seorang wanita itu yang sedang hamil ini terpaksa untuk menunda keinginannya untuk berpuasa. Misalnya apa? Pada kondisi yang hiperemesis berat atau mual muntah yang berat, di mana seorang wanita itu mengalami kesulitan untuk memberikan intake makanan ke dalam tubuhnya, maka mungkin terpaksa pada kondisi tersebut terpaksa dia harus menunda keinginannya untuk berpuasa ya. Apalagi misalnya pada seorang wanita hamil pada trimester awal, trimester 1 ya, hingga 12 minggu ya, morning sickness. Morning sickness berat itu kalau dipaksakan tentu akan berpengaruh kurang bagus pada kesehatan ibunya maupun pada janin yang dikandungnya. Atau justru pada seorang wanita yang sudah sampai tahap trimester 3, tetapi pada saat pemeriksaan didapatkan mungkin perkembangan janinnya tidak sesuai dengan seharusnya. Mungkin terlalu kecil atau dihadapkan pada kondisi air ketuban yang sangat kurang. Nah, kondisi-kondisi semacam itu memang terpaksa membuat seorang wanita menunda keinginannya untuk berpuasa. Karena kita tahu di Islam juga tidak terlalu tidak memberatkan. Artinya, manakala ada kondisi yang tidak memungkinkan bisa ditunda di lain waktu setelah melahirkan. Betul, gitu ya Dok ya. Jadi tadi nutrisi-nutrisi yang perlu ibu hamil lakukan ya Dok ya, asupan makanannya gitu ya. Nah, kalau untuk ibu hamil, mungkin nggak cuma ibu hamil aja ya Dok ya, setiap perempuan yang ada di dunia ini pastinya itu nggak cuma ingin sehat saat menjalankan ibadah puasa. Pastinya dia juga ingin tetap tampil cantik. Nah gitu. Dokter Tuti nih, bagaimana nih? Ada caranya nggak sih biar kita itu tetap tampil cantik saat berpuasa ya untuk ibu hamil terutama nih? Ada tipsnya dia Dok ya? Oh iya pasti ada ya. Banyak para ibu hamil ketika dia tahu hamil dia menghentikan menggunakan produk skincare karena banyak dari ibu hamil yang mengkhawatirkan kalau dia menggunakan skincare akan membahayakan bagi kehamilan dan bayinya. Ya jadi sebenarnya ibu hamil tidak perlu khawatir karena sebenarnya ibu hamil itu tetap bisa menggunakan skincare yang pasti yang aman ya untuk si calon bayinya seperti itu. Ya hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan skincare, yang pasti ibu hamil ini tetap harus menggunakan seperti pelembab ya di pagi hari, tentunya pelembab-pelembab yang zat aktifnya itu aman untuk si calon bayi ini. Seperti contohnya misalnya pelembab yang mengandung aloe vera, ceramide, hyaluronic acid itu aman untuk ibu hamil. Karena fungsi pelembab ini yaitu untuk menjaga kelembaban kulit agar kulit tetap lembab, tampak kenyal dan terhidrasi dengan baik ya. Karena fungsi pelembab itu juga untuk mempertahankan struktur dan fungsi daripada kulit. Itu yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua, ibu hamil pun tetap tetap harus menggunakan sunscreen ya atau istilahnya tabir surya. Tentunya tabir surya ini yang aman untuk ibu hamil. Contohnya seperti tabir surya yang kandungannya itu zinc oxide, titanium dioxide atau istilahnya itu physical sunscreen. Itu aman untuk ibu hamil ya. Kemudian untuk krim malam pun ibu hamil tetap perlu ya untuk menjaga kesehatan kulitnya.
Misalnya kandungan yang baik, yang aman, yang ada di dalam krim malam itu contohnya misalnya vitamin C, terus alfa hidroksi asid, terus asam kojik itu aman untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil itu tidak perlu khawatir menggunakan skincare. Kalau para ibu hamil khawatir terhadap bahan aktif yang ada di dalam kandungan skincare yang ingin dipakai, bisa dikonsulkan dengan dokter yang dipercaya. Jadi walaupun lagi hamil ya dok ya, biasanya kan kalau misalnya wanita hamil itu pokoknya udah stop aja langsung nggak pakai produk-produk skincare gitu ya. Langsung stop khawatir. Nanti ada apa-apa sama janinnya gitu ya. Jadi sekarang dari keterangan Perlu stop ya, yang kalau memang khawatir perlu dikonsultasikan dengan dokter. iya, yang pastinya tetap harus konsultasi dokter ya, Bu. Ya dok ya. Oke, gini dok, tadi kan kita udah bahas soal resiko ya, resiko bagaimana ibu hamil itu berpuasa. Resikonya kita sudah jelaskan tadi. Lalu ada manfaatnya nggak nih kalau dari puasa untuk ibu hamil sendiri dok? Iya, sebenarnya banyak juga manfaat puasa untuk ibu hamil ya. Di antaranya justru pada kita tahu bahwa seorang yang berpuasa itu kita makannya itu sangat dijadwal. Ya, dijadwal. Jadi buka sahur bahkan ada yang di sela-sela itu mau tidur makan lagi gitu kan. Nah, justru disitulah kadang-kadang seorang yang yang sedang hamil itu justru menguntungkan dari sisi penjadwalan makanan. Maka kadang-kadang justru bisa mengurangi keluhan hiperemesis, keluhan mual muntah yang berlebihan, karena di samping dia makannya terjadwal ya, kemudian nutrisinya harusnya seperti tadi disampaikan sudah cukup, tentu keluhan-keluhan yang berkaitan dengan saluran cerna akan sangat berkurang. Yang kedua, dengan pengaturan jadwal makan yang tertentu tersebut, maka seorang wanita juga bisa mengatur komposisi makannya sehingga gula darah yang dimasukkan juga tertentu gitu, jadi tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu kekurangan, jadi itu akan sangat baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan pengaturan pola makan yang baik ini diharapkan juga pertumbuhan janinnya juga jauh lebih baik daripada makan yang serabutan gitu. Kadang-kadang trimester awal nggak makan, trimester 2-3 makannya sudah jor-joran gitu. Dengan puasa ini justru bisa dijadwal dengan baik, dengan komposisi yang lebih bagus gitu. Oke dok, baik, kita nanti akan lanjutkan lagi ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ramadan Sehat. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi.